Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa Zoom untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan tugas kelompok untuk ujian akhir semester dengan judul menciptakan stabilitas nasional Indonesia dari berbagai sumber ancaman yang membahayakan bangsa dan negara. Kebetulan dari kelompok 5 ini terdiri dari 11 orang, diantaranya adalah Pak Bambang Kurniawan, Wiwik Wahyuningsi, Syahnazul Hijah, Fakhrudin Magani, Rudi Hartono, Putri Talita, Luki Oktaviani, Natalia Sitorus, Abdul Aziz, Karnia Soraya, Muhammad Iqbal Firmansyah, yang alhamdulillah mata kuliah ini diampu oleh Pak Dr. Yusuf Setiadi. Mudah-mudahan dengan presentasi ini bisa memberikan gambaran terkait bagaimana kemudian menciptakan stabilitas nasional Indonesia dari berbagai sumber ancaman yang membahayakan bangsa dan negara. Tentunya pada materi ini dari 11 orang yang akan mempresentasikan, ya nanti masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan dari masing-masing slide yang telah kami kumpulkan dari tugas-tugas yang ada. Lanjut. Yang pertama, slide yang pertama, ya berkenaan dengan pendahuluan, yakni bahwa kita ketahui bangsa Indonesia merupakan bangsa terbesar keempat di dunia, yang mana populasinya lebih dari 270 juta orang, di mana negara Indonesia ini juga merupakan negara yang terdiri dari 17 pulau dengan total luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi, yang merupakan rumah besar bagi kita, yang tentunya di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya, sehingga tentu rumah besar ini menjadi bahtera dalam rangka kita bisa mencapai tujuan yang bersama. Akan tetapi kalau kita lihat dari aspek historis bangsa kita yang merdeka di tahun 1945 sampai kini telah berumur 75 tahun, banyak permasalahan, problem-problem yang tentunya kita hadapi sebagai bangsa besar, di mana kemerdekaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia yang melimpah. Oleh karena itulah tentu ini rentan ya dengan problematika yang dihadapi baik secara internal maupun secara eksternal. Tentu dalam hal ini adalah ancaman-ancaman yang mengakibatkan pada disintegrasi bangsa, sekaligus tantangan besar itulah akan menyebabkan bahaya stabilitas nasional, ketahanan nasional yang tentunya perlu kita pertahankan. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, materi atau tulisan ini akan membahas tentang berbagai sumber ancaman yang membahayakan stabilitas nasional Indonesia dan akan mengusulkan solusi apa yang terbaik dalam rangka untuk mencegah ya, mara bahaya atau problematika yang menyebabkan stabilitas nasional itu terganggu. Itulah mungkin pendahuluan yang bisa disampaikan, dan silahkan kepada slide kedua terkait dengan latar belakang masalah. Baik, selanjutnya yaitu adalah latar belakang masalah. Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan stabilitas nasionalnya. Ancaman ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ancaman internal. Di dalamnya mencangkup isu-isu seperti terorisme dan radikalisme, konflik etnis dan agama, korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua adalah ancaman eksternal. Di dalamnya meliputi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung Merapi.
ancaman agresi militer dari negara lain, dan potensi campur tangan ekonomi dan politik dari kekuatan asing. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya isi diskusi. Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman signifikan bagi stabilitas nasional Indonesia. Negara ini telah mengalami banyak serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir, terutama bom Bali pada tahun 2002 dan 2005 dan serangan Jakarta pada tahun 2016 dan 2017. Serangan ini dilakukan oleh kelompok ekstremis Islam seperti Jemaah Islamiyah dan Negara Islam yang berusaha mengacaukan negara dan menciptakan lingkungan ketakutan dan ketidakamanan. Untuk memerangi ancaman ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti peningkatan keamanan perbatasan, peningkatan pengawasan terhadap kelompok radikal, dan peningkatan kerjasama dengan mitra internasional. Konflik etnis dan agama juga merupakan sumber utama ketidakstabilan di Indonesia. Negara ini terdiri dari banyak kelompok etnis dan agama, banyak di antaranya telah mengalami ketegangan dan konflik yang signifikan selama bertahun-tahun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti promosi dialog antar agama, promosi kerjasama antar etnis, dan penegakan hukum yang melindungi agama dan etnis minoritas. Baik, untuk slide selanjutnya, Kak Fahrudin. Korupsi. Korupsi adalah masalah utama di Indonesia dan merupakan sumber ketidakstabilan yang signifikan. Bangsa ini memiliki sejarah panjang korupsi yang telah menyebabkan ketidaksejajaran sumber daya, melemahnya institusi pemerintah, dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah inisiatif anti korupsi, seperti memperkuat undang-undang anti korupsi, meningkatkan transparansi di lembaga pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Next. Ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan sumber ketidakstabilan utama lainnya di Indonesia. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada komoditas seperti minyak, gas, dan mineral yang mengalami fluktuasi harga yang cukup besar. Selain itu, kurangnya diversifikasi negara membuat rentan terhadap guncangan eksternal seperti kemerosotan ekonomi global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti peningkatan investasi di bidang infrastruktur, peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan investasi di bidang sumber energi terbarukan. Oke, Mas Rudi, slide berikutnya. Terima kasih, Mas Fahrudin. Saya akan melanjutkan, yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan sumber ketidakstabilan utama di Indonesia. Negara ini sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Karena lokasinya di cincin api, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti peningkatan kode bangunan dan rencana kesiagaan bencana, serta peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini dan upaya penanggulangan bencana. Next, selanjutnya, Kak Putri. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya, agresi militer. Ancaman agresi militer dari negara lain adalah sumber ketidakstabilan utama lainnya di Indonesia. Nah, negara ini dikelilingi oleh banyak negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, yang semuanya memiliki militer dan sengketa teritorial sendiri dengan Indonesia. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti peningkatan belanja militer, peningkatan keamanan perbatasan, dan peningkatan kerjasama dengan mitra internasional. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan oleh Kak Lucy. Baik, terima kasih. Campur tangan asing. Potensi campur tangan ekonomi dan politik dari kekuatan asing merupakan sumber ketidakstabilan utama lainnya di Indonesia. Bangsa ini sangat bergantung pada bantuan dan investasi asing, dan banyak kekuatan asing ingin mengeksploitasi ketergantungan ini untuk keuntungan ekonomi dan politik mereka sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti
peningkatan investasi di industri dalam negeri, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan peningkatan keterlibatan diplomatik dengan kekuatan asing. Next slide. Solusi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi berbagai sumber ketidakstabilan di negara ini. Nah, kebijakan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Tindakan pencegahan, tindakan reaktif, dan solusi jangka panjang. Nah, tindakan pencegahan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari potensi ancaman. Nah, ini termasuk peningkatan keamanan batasan, peningkatan pengawasan kelompok radikal, peningkatan kode bangunan, dan rencana kesiapsiagaan bencana, peningkatan pengeluaran militer, peningkatan investasi dalam industri dan dalam negeri, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan peningkatan keterlibatan diplomatik dengan kekuatan asing. Solusi jangka panjang adalah solusi yang ditujukan untuk mengatasi penyebab ketidakstabilan yang mendasarinya. Di antaranya, promosi dialog antar umat beragama, promosi kerjasama antar etnis, penegakan hukum yang melindungi agama dan etnis minoritas, peningkatan transparansi di lembaga pemerintah, peningkatan akuntabilitas pejabat publik, dan implementasi inisiatif anti korupsi. Tindakan reaktif adalah tindakan yang ditujukan untuk menanggapi ancaman aktual. Ini termasuk peningkatan pengawasan dan pengumpulan intelijen, peningkatan kerjasama dengan mitra internasional, peningkatan upaya bantuan bencana, dan peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara yang menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan stabilitas nasionalnya. Ancaman ini berkisar dari terorisme dan radikalisme hingga bencana alam dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti peningkatan keamanan batasan, peningkatan pengawasan terhadap kelompok radikal, peningkatan investasi di bidang infrastruktur, peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan investasi sumber energi terbarukan, peningkatan belanja militer, peningkatan investasi di industri dalam negeri, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, juga peningkatan keterlibatan diplomatik dengan kekuatan asing, dan juga peningkatan pengawasan dan pengumpulan intelijen, juga peningkatan kerjasama dengan mitra internasional, peningkatan bencana, dan investasi dalam sistem peringatan dini, promosi dialog antar agama, promosi kerja sama antar etnis, peningkatan agama dan etnis minoritas, dan juga transparansi dalam lembaga pemerintah. Dan juga dilakukan peningkatan akuntabilitas pejabat publik serta implementasi inisiatif anti korupsi. Nah, langkah-langkah tersebut di atas ini penting untuk memastikan stabilitas dan keamanan Indonesia dan rakyatnya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah menyampaikan materi-materi terkait dengan upaya menciptakan stabilitas nasional dari berbagai sumber ancaman yang membahayakan. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat dan tentunya pemahaman bagi kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Yusuf Jadi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan tentunya hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan bagi kita semuanya bisa mencerahkan dan bisa memahami bagaimana wujud dari bela negara ya bagi kita sebagai warga negara ini mampu memberikan yang terbaik bagi ketahanan nasional, ya, bagi stabilitas nasional, sehingga visi misi Indonesia 45 yang akan datang itu bisa tercapai, bahkan kemudian bisa menjadi negara besar yang berkah untuk kehidupan kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.